Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12 yang berbahagia, mari kita hari ini memasuki pelajaran matematika wajib. Untuk itu kami perkenalkan, saya mengajar matematika wajib di kelas 12 ini. Mungkin kalian bingung ya, tapi yang jelas kami akan menyampaikan mata pelajaran matematika wajib. Untuk itu perlu kita ketahui bahwa di kelas 3 ini nanti atau di kelas 12 ini yang akan kami sampaikan yaitu tentang analisis bangun ruang. Ini bab 1. Kemudian bab 2 itu mengenai pemusatan dan penyebaran data berkelompok. Untuk itu perlu kami sampaikan peta konsepnya, yang mana tentang analisis bangun ruang ini nanti akan kita sampaikan, yaitu yang pertama mengenai pengertian dari titik, analisis bangun ruang titik, kemudian garis dan bidang, kemudian hubungan antara titik, garis dan bidang. Nah, yang pertama mengenai titik. Titik di dalam matematika ini bisa disimbolkan atau diberi nota. Yaitu seperti ini. Atau dengan simbol silang. Nah, karena titik ini tidak mempunyai ukuran, maka titik termasuk benda berdimensi 0. Ini mengenai titik ya. Kemudian untuk penulisannya ini bisa diberi nama titik A, titik B, A, B, C dan seterusnya dengan huruf besar. Kemudian yang kedua, B ini adalah mengenai garis. Garis ini sering kita jumpai di dalam benda ruang. Bisa itu kubus, bisa itu balok, bisa itu limas, bisa itu prisma. Garis tersebut bisa dibentuk antara dua titik. Sebagai contoh, misalnya titik A, ini titik B, maka ini kita hubungkan akan membentuk yang namanya garis. Nah, penamaan garis ini harus kita berikan nama dengan huruf kecil, misalkan garis L. Misalkan garis N, garis M, huruf kecil. Nah, karena garis ini mempunyai ukuran atau mempunyai besaran, maka garis termasuk ya, benda berdimensi 1. Ini pengertian tentang garis. Kemudian yang ketiga yaitu bidang ya. Bidang ini mempunyai ukuran.
mempunyai ukuran. Jadi ukuran bidang, sebagai contoh misalkan panjang dan lebar. Yang kedua adalah lebar dan tinggi. Atau di sini yang ketiga yaitu panjang dan tinggi. Ini ukuran dari sebuah bidang. Kemudian untuk penamaan bidang ini bisa kita berikan contoh penamaannya. Ini misalkan bidang, kita berikan huruf kecil di sini misalkan V. Nah, ini namanya bidang V. Atau alfa juga boleh, beta, ya kan, gamma dan seterusnya. Atau bisa kita tuliskan misalkan ini bidang A, B, C, D. Ini namanya bidang A, B, C, D. Nah, karena ini mempunyai ukuran, ya, panjang dan lebar, lebar dan tinggi, panjang dan tinggi, maka bidang ini termasuk benda berdimensi 2. Nah, dari titik, garis, dan bidang ini yang merupakan dari unsur bangun ruang. Kemudian selanjutnya kita lanjutkan mengenai hubungan antara titik, garis, dan bidang. Hubungan titik, garis, dan bidang. Yang pertama yaitu titik dengan titik. Nah, hubungan berarti titik dengan titik, titik dengan garis, titik dengan bidang, atau titik dengan garis. Hubungan antara titik dengan garis, ya, perlu kita ketahui bahwa dikatakan titik, ya, terletak pada garis atau titik terletak pada garis, ini kalau sebuah titik itu dilalui oleh garis. Sebagai contoh ini garis, ya, ini titik, ya, ini titik, kemudian ini dilalui garis. Nah, ini antara titik terletak pada garis, namanya titik terletak pada garis. Kemudian kalau ini ada sebuah titik, kemudian ini garis, ini hanya titik di luar garis. Artinya apa? Ketika titik itu tidak dilalui oleh garis, maka titik itu di luar garis. Nih. Sekali lagi kita ulangi bahwa titik dengan garis, ini hubungan antara titik dengan garis.
itu dikatakan bahwa titik terletak pada garis itu jika titik tersebut dilalui oleh garis. Yang kedua, titik di luar garis jika titik tersebut tidak dilalui oleh garis. Kemudian yang kedua, hubungan antara titik dengan bidang. Hubungan antara titik dengan bidang. Hubungan titik antara bidang, sebuah titik terletak pada suatu bidang ketika titik tersebut dilalui bidang. Sebagai contoh, ini ada titik, kemudian ini ada bidang. Maka titik dengan bidang, ketika titik tersebut dilalui oleh bidang, maka dikatakan titik itu terletak pada bidang. Kemudian kalau titik di luar bidang, titik di luar bidang itu begini. Nah, titik di luar bidang. Ini harus tahu dasar-dasar dari pengertian benda ruang. Jadi garis dalam bidang nanti juga ada. Nah, titik dengan bidang tersebut nanti lebih ke depannya untuk menentukan benda ruang. Misalkan ini ada sebuah bus atau sebuah balok. Kemudian untuk selanjutnya yaitu hubungan garis dengan garis. Hubungan garis dengan garis. Yang ketiga, ini hubungan garis dengan garis. Hubungan garis dengan garis pengertiannya begini. Jadi kalau misalkan dua garis dikatakan berpotongan, dua garis berpotongan, dua garis berpotongan. Jadi dua garis dikatakan berpotongan jika garis tersebut, kedua garis tersebut mempunyai titik persekutuan atau titik potong. Jadi sebagai contoh, ini misalkan ini misalnya garis L atau ini garis M gitu saja. Garis M ini kemudian garis N, kemudian P. P ini sebagai titik persekutuannya atau titik potong. Maka dikatakan bahwa dua garis ini berpotongan. Kemudian yang kedua adalah dua garis dikatakan sejajar. Dua garis sejajar. Nah, ini. Sejajar. Jika dua garis tersebut tidak mempunyai titik persekutuan atau titik potong, maka dikatakan dua garis ini sejajar dalam suatu bidang. Misalkan ini dalam suatu bidang, dua garis yang sejajar, misalkan begini, dua garis sejajar. Ini misalnya garis K, garis L. Di sini tidak mempunyai titik persekutuan atau titik potong. Sampai tak jauh tak terhingga dua garis ini tidak akan berpotongan, maka dua garis dikatakan sejajar. Karena apa? Karena kalau dua garis ini tidak sejajar, pasti di suatu titik tertentu nanti akan berpotongan.
Kemudian yang ketiga, dua garis dikatakan bersilangan. Dua garis bersilangan. Dua garis bersilangan dikatakan bersilangan jika titik garis ini tidak sebidang, ya, tidak sebidang. Dua garis bersilangan ini dikatakan bersilangan jika dua garis ini tidak sebidang. Artinya bagaimana? Artinya kalau ada ini bidang, misalkan maaf nih jahat. Jadi dua garis bersilangan ini dikatakan bersilangan jika dua garis tersebut tidak sebidang. Jadi kalau kita gambarkan begini, misalkan nah, ini bisa seperti ini. Jadi konsepnya tidak dalam satu bidang. Ini bidang satu, bidang dua. Maka dua garis ini dikatakan bersilangan. Kemudian untuk selanjutnya, hubungan antara garis dengan bidang. Hubungan antara garis dan bidang yang pertama adalah sebuah garis itu dikatakan terletak pada bidang. Sebuah garis letakkan pada suatu bidang. Ini jika dia itu memotong pada bidang itu. Ya. Kemudian yang kedua, sebuah garis berpotongan dengan bidang ini ketika bidang tersebut akan ditembus oleh garis tersebut. Sebagai contoh misalnya, ini yang ketiga, ini yang keempat ya, hubungan garis dengan bidang. Yang pertama, garis dengan bidang. Yang pertama yaitu tentang sebuah garis dikatakan terletak pada bidang. Garis terletak pada bidang jika titik-titik pada garis itu terletak pada bidang itu atau berimpit, ya, berimpit. Sebagai contoh misalnya gini, ini bidang, kemudian garis, ini ada garis ya, ini entah ke sana atau kemana. Maka ini dikatakan bahwa garis terletak pada bidang. Tapi kalau hubungan tentang garis tidak terletak pada bidang, garis yang tidak terletak pada bidang, garis tidak terletak pada bidang. Ini kalau kita gambarkan begini, maka ini di sini. Misalnya ini garis L boleh, ini garis L yang misalnya. Ini bidang ini. Jadi ini tidak berimpit. Kemudian yang ketiga adalah garis memotong bidang. Garis memotong bidang.
garis memotong bidang itu begini. Dikatakan garis itu memotong bidang ketika garis tersebut berpotongan atau mempunyai titik perpotongan atau titik persekutuan. Kita gambarkan misalnya begini. Nah, ini akan menembus. Nah, ini dikatakan bahwa garis memotong bidang. Kemudian yang kelima itu hubungan antara dua bidang. Nah, hubungan antara dua bidang ini juga ada pengertian. Yang pertama, dua bidang itu dikatakan sejajar, ya, dua bidang dikatakan sejajar. Kemudian dua bidang dikatakan berpotongan. Ya, kalau dua bidang dikatakan sejajar, tentunya ini yang kelima tadi ya, hubungan antara bidang dengan bidang. Dengan bidang. Dua bidang dikatakan sejajar ketika dua bidang ini tidak mempunyai titik persekutuan atau tidak berpotongan. Contohnya misalkan begini. Kita gambarkan yang di sini. Ini bidang alfa, ini bidang beta misalkan. Alfa beta. Ya, ini sejajar. Ya. Artinya dua bidang ini sampai kapanpun tidak akan berpotongan atau tidak memiliki titik persekutuan. Nah, kemudian yang kedua adalah dua bidang yang sejajar. Ya, dua bidang yang sejajar ya. Dua bidang yang berpotongan. Jadi dua bidang, ini artinya dua bidang sejajar. Ini dua bidang berpotongan. Nah, dikatakan berpotongan ketika dua bidang ini mempunyai titik atau garis perpotongan atau titik garis persekutuan. Kita ambil contoh misalkan ini bidang. Kemudian ini ada garis perpotongannya. Nah, ini garis perpotongannya. Maka dua bidang ini adalah berpotongan mempunyai garis persekutuan. Nah, itulah dari benda ruang yang dapat kami sampaikan. Mungkin masih ada kurang, nanti bisa dilihat di buku atau di internet ya. Kalau kurang jelas nanti bisa ditanyakan lewat WA atau lewat, kalau ketemu langsung mungkin bisa. Jadi ini adalah konsep dari beberapa bangun ruang yang perlu dipahami karena ini merupakan suatu dasar. Kalau kita tidak hafal nanti ya kita akan kesulitan. Nah, kemudian kita berikan suatu contoh, misalkan ada suatu menggambar kubus atau benda ruang. Ini perlu juga kita paham. Jadi contoh membuat kubus ini, kubus ya, benda ruang. Ini adalah kubus. Maka untuk memberikan titik-titik sudut, nama titik sudut ini harus urut, tidak boleh sembarangan.
Misalnya titik A, B, C, D. Kemudian E harus dimulai dari awal sesuai dengan titik A ini. Jadi E, F, G, H. Nah ini harus benar karena apa? Kalau kita menggambarkan sebuah kubus kemudian A, B, C, D kemudian E-nya di sini nanti akan salah konsep. Maka harus terlihat urut. Kalau misalkan A di sini maka E-nya di sini. Kalau A-nya di sini, E-nya di sini dan seterusnya. Diurutkan. Karena saya lihat itu kadang bisa membuat kubusnya tapi penamaannya salah. Nah ini perlu dipahami. Ini harus benar. Kemudian nanti di dalam benda ruang ini sebenarnya contoh kubus ini saja nanti sudah banyak sekali antara titik E dengan titik C, jarak antara titik E dengan titik C, jarak antara titik A dengan titik B, titik A dengan titik D dan seterusnya. Banyak sekali ini sudah masuk di dalam konsep yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Kemudian untuk bidang misalkan ini garis antara titik E dengan H, A dengan C, makanya akan terbentuk suatu bidang baru ACGI. Nah, sehingga nanti bisa kita cermati ya di dalam yang kami sampaikan di depan tadi bahwa di sini titik E dengan titik B berapa jaraknya kalau diketahui panjang sisi-sisinya atau panjang tusuknya. Kemudian apakah bidang ABCD sejajar dengan bidang EFGH? Apakah bidang BCGF sejajar dengan ADHE? Coba dilihat dari konsep awalnya tadi. Nanti ini akan lebih ya, paham walaupun kita hanya sebuah kubus tapi ini sudah kita kembangkan banyak sekali. Nah untuk itu ya, perlu kami sampaikan. Nanti tugasnya kita berikan ya di setelah ini ya. Untuk tugas nanti kita sampaikan setelah ini ya. Terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.